Ataupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar, kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Atletico Madrid versus Real Sociedad. Yang kedua ada big match ya dari Juventus versus AC Milan. Yang ketiga ada Brentford versus Manchester City. Dan yang terakhir ada Chelsea versus Newcastle United. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh akan mereview sebentar ya di build konten kemarin yang Musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu ada Leipzig versus Schalke. Yang kedua ada Sevilla versus Real Madrid. Yang ketiga ada Inter versus Atalanta. Dan yang terakhir ada Rennes versus Monaco. Oke, di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Schalke ya, dengan 1/4 dan bermain di under 3,5 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya. Sayang sekali menurut Musuh Bandar karena di match ini Schalke bisa menahan imbang Leipzig ya di babak kedua itu udah 2-2 ya kan. Tapi di menit-menit akhir ya 80 dan menit 85 itu Leipzig cetak gol ya 2 lagi, dan Musuh Bandar sayang sekali itu menambah handicap kita loss ya. Menit terakhir harusnya bisa win ya. Dan di match kedua kemarin itu Musuh Bandar ambil di Sevilla ya, nah 1/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya kita win ya. Di sini di babak pertama sempat unggul ya Sevilla, lalu di comeback di babak kedua sama Madrid 2 gol. Di sini cukup mengejutkan ya menurut Musuh Bandar. Oke, dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Atalanta dengan 3/4 dan bermain di over ya 2/3. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya kita win ya. Di sini Musuh Bandar perkirakan skor 2-2 ya, tapi skornya malah 3-2 menurut Bandar. Di sini kita juga di handicapnya loss. Dan di match terakhir kemarin Musuh Bandar ambil di Rennes ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Di sini skornya hanya 2-0. Tidak ada gol tambahan lagi ya. Di babak kedua Rennes mencetak 2 gol. Oke, ini dia build yang kemarin yang Musuh bagikan di YouTube dan di grup WA ya. Di sini kemarin Musuh Bandar masang 1 juta. Di sini untuk Inter Milan Atalanta itu over ya, ambil over 2,5 kita win. Di Sevilla Real Madrid ambil over 2,5 kita win. Dan di sini Leipzig Schalke kemarin under 3,5 itu gede banget. Odds ya 1,99. Di sini sebenarnya Musuh Bandar agak curiga ya, tapi prediksi Musuh Bandar under hanya 1-1 tapi terjadi banyak gol. Di sini kita loss. Dan Rennes itu Musuh Bandar perkirakan banyak gol tapi tidak ada sampai 3 ya, hanya 2 gol. Di sini Rennes menang 2-0. Di sini kita loss untuk over undernya. Oke, tapi tidak apa-apa. Kemarin Musuh Bandar membagikan bojal ya. Kemarin di sini kita masih ada bojal, profit di bojal. Di sini untuk kemarin tidak Ego Ince ya, dari siang bermain bojal ya. Untuk sorenya Liga Korea dan Pineapple Estoril, Red Stanford. Kita lihat di sini Musuh Bandar bermain bojal. Sydney Manly United ya, Jeonnam Dragon City dan Port Sack versus North Warrior ya. Sini Cendung kita kalah ya. Nah, over setengah di babak pertama tapi tidak ada gol sama sekali, 0-0. Oke, ini dia build malam yang Musuh bagikan di jam-jam malam ya. Di sini Musuh Bandar kemarin membagikan Racing Strasbourg versus Paris Saint-Germain ya, under 3/4. Di sini kita win, skornya 1-1. Di sini untuk Maastricht Jesus Breda ya di Liga Belanda,
dari divisi under 3 di sini juga kita win. Dan Granada ngepur 3/4 ya versus Leganes. Di sini juga kita win, skornya 2-0. Dan Brazil U20 ya kemarin masih 1/4. Di sini juga kita win ya. Di sini kita profit besar ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang tengah mengikuti atau mengekor ya. Selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang ada di grup. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung ya dengan Musuh Bandar. Itu gratis ya di grup WA, tidak ada no bayar-bayar. Kalian bisa join di grup, kalian bisa lihat di nomor Musuh Bandar ya di channel Musuh Bandar atau yang tertera di deskripsi. Oke, akan kita bahas dulu di pertandingan nanti malam ya, yang akan Musuh bawakan. Musuh akan mereview sebentar ya pertandingan pertama antara Atletico Madrid versus Real Sociedad. Untuk Atletico Madrid saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Spanyol. Dan untuk Real Sociedad sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Atletico Madrid saat bermain di kandang omnya 67%, home draw-nya itu 21%, home win-nya itu 13%, dan home goal-nya kita di sini di 2,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Real Sociedad sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 52%, WLOS-nya itu W-draw-nya itu 20%, WLOS-nya itu 28%. Dan UE golnya kita di sini di 1,36 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Atletico Madrid cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan kita lihat di sini untuk kondisi market pasaran terkini saat Atletico Madrid ngasih 1/4 Real Sociedad. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Atletico Madrid ya, 85%, dan Real Sociedad 15% ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Madrid 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Real Sociedad 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Madrid 3 kali kemenangan. Dan untuk Real Sociedad sekali kemenangan ya. Di sini sisanya berakhir draw 2 kali. Lihat Atletico Madrid lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Atletico Madrid lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, 1/4, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4, dan 2,3/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Real Sociedad ya, kita nahan setengah, dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan berakhir draw ya dari Atletico Madrid versus Real Sociedad ini. Sama-sama kuat menurut Musuh Bandar. Juga Sociedad lagi baik-baiknya ya menurut Musuh Bandar. Jadi kemungkinan dia bisa mencuri poin di kandang Atletico Madrid. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya. Ada big match antara Juventus versus AC Milan di lanjutan Liga Italia. Untuk Juventus saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Serie A, dan untuk AC Milan sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Juventus saat bermain di kandang home-nya 65%, home draw itu 22%, home loss itu 13%, dan home goal-nya kita di sini di 1,87 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk AC Milan sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 46%, W draw-nya itu 29%, WLOS-nya itu 25%, dan W golnya kita di sini di 1,33 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Juventus lebih baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Juventus ngasih 1/4 AC Milan. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Juventus ya teman-teman Musuh Bandar. Dan AC Milan 45%. Di sini Juventus 55% ya. Perbandingannya cukup jauh ya menurut Musuh Bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Juventus 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk AC Milan 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim di 6 pertandingan terakhirnya kurang konsisten ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim.
Untuk Juventus sekali kemenangan. Untuk AC Milan 3 kali kemenangan. Dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat AC Milan lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terdahulu. Kita bisa lihat di sini Juventus lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, lekekan dan setengah tertinggi. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4, 2,5 dan 2. Di sini hanya handicapnya tertinggi setengah ya. Dan terendah itu 1/4. Dan untuk over undernya itu tertinggi itu hanya 2,5 dan terendah itu di 2 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang AC Milan ya. Kita nahan 1/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan berisi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Di sini kemungkinan Juventus bakalan kalah ya dari AC Milan di kandang sendiri. Nah, dari head-to-headnya juga AC Milan unggul dan terlebih juga Juventus sedikit kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya antara Chelsea versus Newcastle. Untuk Chelsea sendiri berada di peringkat 12 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Newcastle sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim. Untuk Chelsea saat bermain di kandang home-nya itu 36%, home draw-nya itu 32%, home goal-nya itu 32%. Dan home goal-nya kita di sini di 1,16 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Newcastle sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 44%, W-draw-nya itu 28%, W-loss-nya itu 28%, dan W-goal-nya kita lihat di sini di 1,56 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini. Saat Chelsea dikasih 1/4 Newcastle ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Newcastle 72%. Dan Chelsea sendiri 28%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita ada untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Chelsea 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Untuk Newcastle 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Newcastle lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Chelsea 4 kali kemenangan, untuk Newcastle 2 kali kemenangan ya. Ini tidak pernah draw ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini terlihat Chelsea lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya hanya 2 yang dibuka ya, lekekan dan 1/4. Newcastle ngasih. Di sini Newcastle ngasih 1/4 ya di kandang Chelsea. Dan untuk over undernya itu di 2,3/4 dan 3. Di sini untuk over undernya cukup tinggi menurut musuh bandar. Di 2,3/4 dan 3 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Newcastle ya. Kita bermain lekekan dan kita ambil di over ya 2,3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-3 untuk kemenangan Newcastle. Di sini kemungkinan Newcastle bakalan menang ya. Dari Chelsea sendiri cukup buruk ya menurut musuh bandar. Gak ada performa menaik atau melihat tracknya hanya selalu kalah ya. Dan Newcastle sendiri juga cukup baik ya di musim ini. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Brentford versus Manchester City. Untuk Brentford saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Manchester City berada di peringkat pertama ya. Oke, untuk front to head dari kedua tim, untuk Brentford saat bermain di kandang mempunyai 52%, home draw itu 35%, home goal itu 13%, dan home goalnya kita di sini di 1,83 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Manchester City saat bermain di tandang WW-nya 61%, W-draw-nya itu 26%, W-loss-nya 13%, dan W-goalnya kita di sini di 2,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari kedua tim cukup baik ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Brentford dikasih 3/4 Man City ya. Di sini hampir rata-rata orang tetap menjagokan Man City 63% dan Brentford sendiri 37%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya, teman-teman bisa dilihat. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brentford 4 kali kemenangan,
1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Man City 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini bisa kita untuk Brentford sekali kemenangan dan untuk Manchester City 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat City lebih unggul ya di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terbaru ya. Kita bisa lihat di sini masih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3 dan 2/3/4. Ini hanya dibuka 2 ya untuk pasarannya. Ini itu 3/4 untuk handicapnya dan untuk over under tertinggi itu 3 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Brentford ya. Kita nahan 3/4 dan under 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan berakhir draw ya dari Brentford sendiri. Bisa mencuri poin di kandang sendiri melawan Man City. Dan Man City juga tidak akan menurunkan performa terbaiknya ya menurut musuh bandar. Karena sudah memastikan juara. Kemungkinan akan bermain dengan lapis kedua ya dari pertandingan nanti malam. Dan untuk menurut Bandar serangannya juga tidak akan lebih banyak. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bertanya di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar yang tertera di deskripsi atau di channel musuh bandar ya. Itu gratis ya teman-teman musuh bandar, tidak ada no bayar-bayar. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.